Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, biarlah pagi ini Engkau sendiri yang menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Engkau yang mencelikkan mata, hati, dan pikiran kami untuk mengerti kedalaman rahasia kebenaran firman-Mu yang kekal dan mengenai keberadaan Allah dan kemuliaan Kristus yang menjadi kekaguman di dalam hidup kami, pikiran kami, jiwa kami, dan di dalam keseharian kami. Berkati dan urapi dan kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya Engkau sendiri yang meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar mengenal kemuliaan Kristus. Saya share screen dulu. Ya, memahami kemuliaan Kristus. Ini yang menjadi tema pagi ini untuk kita sekalian. Bagaimana kita mengenal Kristus dengan benar, dengan baik, maka akan mempengaruhi sikap kita terhadap Kristus, sikap kita terhadap keberadaan Kristus di dalam keberadaannya, kehadirannya, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan berubah ketika kita semakin mengenal Dia. Kita juga bisa mengenal orang lain itu kalau kita nggak kenal katanya tidak sayang. Semakin kita mengenal, kita makin sayang kepada orang itu. Apalagi orang itu baik dan benar adanya, jujur, tulus, otentik, berintegritas. Ya, kita bisa mengalami atau merasakan sesuatu yang indah dan baik dan mengalami berkat kalau mengenal orang-orang yang baik di dalam lingkungan kita, di dalam gereja. Apalagi kita sekarang mau belajar mengenai kemuliaan Kristus. Apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan Kristus itu? Ya, kita baca dulu beberapa ayat tadi, walaupun sudah dibacakan bergantian, saya baca sekali lagi. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Permohonan doa Paulus di dalam bagian ayat ini, ya, kita lihat bahwa dia merindukan
bahwa orang-orang di Efesus itu ya sampai dia berdoa kepada Allah. Pertama memang Paulus mengucap syukur tentang kasih mereka, kebaikan orang-orang di Efesus itu. Dan Paulus meminta kepada Allah supaya dikatakan Allah memberikan roh hikmat dan wahyu. Wahyu ini maksudnya seperti pencerahan atau revelation, penyingkapan untuk mereka, sehingga mereka mengenal Kristus dengan benar. Pengenalan Kristus itu begitu penting dan akan mempengaruhi sikap kita dalam beribadah, sikap hidup kita dalam keseharian kita. Jadi doa Paulus kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka hikmat, wisdom, pengertian yang benar, pengenalan yang benar mengenai Yesus Kristus. Tentunya ini juga harus menjadi doa kita semua. Yang kedua di ayat 18, agar orang-orang di Efesus atau jemaat Efesus mengerti pengharapan dalam panggilannya. Panggilan Kristus bagi kita untuk keselamatan kita. Panggilan hidup kita di dalam dunia ini adalah panggilan Allah yang diberikan kepada kita. Hidup adalah panggilan. Hidup orang Kristen adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah. Hidup orang Kristen adalah panggilan untuk memuliakan Allah dalam seluruh detail hidup kita. Ya, cara bicara kita, cara kita bertindak, berpikir, berperilaku dan sebagainya. Allah ingin kita mempermuliakan Dia di dalam semua itu. Dan dikatakan apa? Mengerti pengharapan dalam panggilannya. Tentunya bicara mengenai keselamatan yang kekal itu. Dan dikatakan betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Menurut Bapak Ibu, seberapa mulia, seberapa kaya yang diwariskan Allah itu kepada semua orang Kristen. Jadi ada pengharapan dalam panggilan, tetapi dikatakan juga kita harus memahami betapa kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau kita bandingkan hidup di dunia ini dengan kekekalan, sudah tidak ada bandingnya. Kita hidup dalam kesementaraan, lalu Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Tak terbayangkan, tak terbandingkan. Jadi coba Bapak Ibu kecil aja misalnya ilustrasi. Bapak Ibu mau nandingin cahaya matahari dengan cahaya handphone. Misalnya jam 12 siang, terang sekali, benar-benar terang. Lalu Bapak Ibu mau coba tandingin dengan flashlight yang ada di handphone atau senter. Lalu senterlah ke matahari. Kira-kira berubah nggak? Jadi lebih terang apa enggak? Matahari kalau bisa ketawa kali, ya. Mana mungkin terang dari senter atau terang dari handphone atau lampu apapun nggak akan mungkin bisa mendekati betapa cahaya matahari itu luar biasa, apalagi mendekati matahari. Semua akan terbakar kalau coba-coba dekat dengan matahari. Jadi betapa kayanya kasih Allah dalam kekekalan, kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita ialah kemuliaan surga. Kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, kemuliaan bahwa kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga di dalam kemuliaan yang bersifat kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah bilang, kalau aku sudah menyediakan surga, aku akan datang lagi menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Nanti Kristus akan datang kembali. Kita lanjutkan dulu. Nah, lalu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa apa? Dikatakan kuasa kebangkitan Yesus. Bahkan dikatakan Yesus adalah satu orang, satu pribadi yang sulung yang dibangkitkan dari kematian. Karena Yesus memang pernah membangkitkan Lazarus, lalu membangkitkan pemuda dari Naim, ya. Dan juga ada seorang perempuan yang anak kecil yang dibangkitkan, tetapi mereka kan mati lagi, masuk ke dalam kuburan. Kapan mereka akan dibangkitkan? Nanti dibangkitkan lagi kalau mereka memang anak-anak Tuhan, orang pilihan
yang mendapat anugerah keselamatan, nanti kalau Yesus datang yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan. Tentunya bersama dengan semua orang Kristen, semua orang mati dibangkitkan. Yang masih hidup ketika Yesus datang juga dibangkitkan bersama-sama. Jadi kuasa Allah yang membangkitkan Kristus itu adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun juga. Jadi inilah yang menjadi doa Paulus, agar pengertian orang-orang di Efesus itu terbuka, mengenal Kristus dengan benar, dengan lengkap, dengan utuh, mengenal betapa kayanya kemuliaan yang diberikan Allah, warisan kerajaan surga dan kehidupan kekal, dan betapa hebat kuasa Allah yang dibuktikan, yang didemonstrasikan di dalam kehidupan semua orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, sekarang bicara mengenai kemuliaan Kristus yang dibahas juga di sini, yaitu apa? Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi kalau misalnya Yohanes dan Yakobus bersaudara pernah ribut dengan murid-murid, bahkan ibunya mereka itu, dua bersaudara ini datang kepada Yesus minta supaya mereka nanti ditaruh di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi mereka sudah mencari kemuliaan sendiri, padahal Kristuslah yang sebetulnya layak berada di sebelah kanan Bapa di surga. Kristus yang adalah manusia Allah, yang menjadi manusia. Dia juga yang sudah diberikan kuasa. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, segala kedaulatan di surga dan di bumi. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan Yesus. Lalu di ayat 21 dikatakan, Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, negara manapun, kapanpun itu pernah menjadi pemerintahan yang besar. Bahkan Nebukadnezar itu luar biasa. Ya, pemerintahannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, 127 provinsi waktu itu dia kuasai, dan Allah memberikan kekuasaan kepada dia, dan dia pun mengakui bahwa semua kekuasaannya dia itu berasal dari Allah. Pemerintah manapun yang pernah ada di dalam dunia ini, presiden manapun yang ada dalam dunia ini tidak akan mungkin mengalahkan kemuliaan Kristus. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia, melainkan di dunia, maksudnya dunia saat ini maupun dunia yang akan datang. Bapak Ibu bisa menyebut nama siapa yang paling mulia di dalam dunia ini? Kalau di Alkitab, orang yang dimuliakan Tuhan itu Henokh. Mati langsung diangkat oleh Tuhan. Tuhan sendiri bukan mati, maksudnya dia sebelum mati diangkat oleh Tuhan. Kemudian Musa. Musa itu di dalam umur 120 tahun, fisiknya tambah kuat. Alkitab berkata fisiknya semakin kuat. Biasanya orang fisiknya makin lemah, tetapi Musa fisiknya makin kuat karena Tuhan juga, dia bertatapan muka dengan Tuhan. Tuhan juga berkata, aku berbicara langsung wajah dengan wajah bertemu dengan Musa. Kalau nabi lain aku memberi mimpi, aku memberi suara saja atau membukakan sesuatu. Tetapi Musa dikatakan Allah berbicara muka dengan muka. Lalu apakah Musa lebih mulia dari Kristus? Tentu tidak. Nah, tetapi Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaan dalam diri Musa. Ketika mati, Tuhan sendiri yang menguburkan. Tuhan menyembunyikan kuburan Musa. Siapa lagi yang Bapak Ibu bisa sebutkan? Elia yang memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, Tuhan juga mengangkat dia. Dan semua rasul-rasul lain, siapapun nama yang bisa disebutkan di dunia ini, itu kemuliaannya, nama-nama itu tidak akan pernah mengalahkan kemuliaan dari nama Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah penguasa di surga dan di bumi. Jadi sampai Rasul Paulus berkata,
Siapapun nama yang hebat yang bisa disebutkan dalam dunia ini, filsuf manapun yang di dunia ini, filsuf-filsuf Yunani, Socrates, Plato, Aristotle, atau filsuf Cina, Confucius, Mencius, dan sebagainya, filsuf apapun yang di dalam dunia ini tidak akan pernah ya mereka mengalahkan kemuliaan nama Kristus. Kita lanjutkan lagi. Dan dikatakan apa? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini yang luar biasa. Yesus tadi saya sebutkan sudah mengatakan dirinya adalah penguasa segala sesuatu. Kalau lebih kita kenal lagi, lebih jauh lagi, Yesus yang menciptakan segala sesuatu yang di surga dan di bumi. Di dalam Yohanes 1 ayat 2. Nah, saudara, sekarang dikatakan yang luar biasa adalah dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala gereja. Yesus adalah kepala rumah tangga kita masing-masing. Dan Yesus adalah kepala dari seluruh gereja yang ada di dunia ini, yang disebut dengan invisible church. Kita nggak bisa lihat semua, ya. Gereja kita adalah gereja lokal, tapi seluruh dunia ada gereja di mana Kristus dimuliakan, itu disebut dengan gereja yang tidak terlihat, ya, gereja yang invisible. Tapi ketika Yesus dimuliakan di sana, berarti itu adalah milik Kristus. Yesus adalah kepala dari segala yang ada, bukan hanya gereja, tetapi kepala dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan di dalam surga. Nah, saudara, itu yang Paulus ucapkan di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 23, ya. Nah, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3 sampai 5. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa baca juga di rumah, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal itu berkaitan dengan pengenalan Allah dan pengenalan Yesus Kristus yang diutus Allah. Lalu Yesus berkata begini di dalam Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, ya, dengan jalan menyelesaikan segala pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sudah ngomong seperti ini sebelum dia mati di kayu salib. Tetapi Yesus dengan yakin berkata, aku mempermuliakan Allah di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan untuk Yesus lakukan. Nah, sekarang ayat 5, Tuhan Yesus bicara begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas sekali di sini Bapak Ibu, kapan kemuliaan Yesus dimiliki? Yesus bilang apa? Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, di hadirat Allah Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Kemuliaan Kristus itu di hadirat Bapa di surga sebelum dunia ada. Sebelum bumi diciptakan, sebelum gunung-gunung diciptakan, dan sebelum segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berarti apa? Dalam kekekalan, di hadapan Allah Bapa, Yesus sudah memiliki kemuliaan. Kemuliaan penuh, ya, kemuliaan Allah. Nah, jadi begitulah kemuliaan Kristus yang harus kita pahami, kita mengerti, kita pikirkan dalam keseharian kita. Yesus itu bukan guru agama. Seperti pemimpin-pemimpin agama di dunia ini hanya bisa mengajarkan isi kitab suci mereka. Yesus mengajarkan kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Yang diajarkan Yesus adalah dirinya sendiri sebagai jalan masuk surga. Dan kebenaran. Dirinya adalah nabi terbesar karena kebenaran yang disampaikan Kristus adalah kebenaran dirinya sendiri sebagai kebenaran. Dan firman yang kekal. Dan dia juga hidup yang dapat memberi hidup. Yesus disembah oleh para malaikat. Yesus disembah oleh para rasul dan umat Israel. Setan saja takut dan gemetar pada Yesus. Karena mereka takut Yesus akan membuang mereka
ke dalam lubang neraka ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki sikap hormat dan takut dan gentar kepada Kristus? Kolose 1 ayat 19 berbunyi demikian. Mari kita baca bersama di rumah masing-masing juga. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan, keberadaan, kuasa Allah, kemuliaan Allah, kasih Allah, itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan kita. Yesus yang adalah juru selamat kita. Yesus yang menjadi sahabat kita, menjadikan dirinya sahabat kita. Nah, kalau kita sudah membaca ayat seperti ini, barulah kita komplit lengkap mengenal kemuliaan Yesus. Segala keberadaan Allah dan kemuliaan Allah ada di dalam diri Yesus. Jadi Yesus memiliki kemuliaan yang sempurna dan bersifat kekal. Bukan kemuliaan yang diberikan kepada dia, tapi memang dia sudah punya. Kalau manusia kemuliaannya apa? Mobilnya, rumahnya, depositonya, itu akan hilang semua. Bahkan namanya aja nanti kalau dikubur, tinggal namanya aja disalib ya, atau di batu nisan. Tetapi Kristus, kemuliaannya tidak mungkin berkurang. Ya, dia memiliki kemuliaan itu dalam kekekalan hingga kekekalan. Oleh sebab itu, Yesus layak menerima pujian dan sembah kita semua dan setiap makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di surga, itu roh-roh atau malaikat-malaikat yang ada di sana. Dan memang kenyataannya semua yang di surga, semua malaikat di surga akan memuliakan Kristus dalam kehidupan di surga. Pertanyaannya bagi kita semua, siapakah Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Seberapa besar Bapak Ibu mengenal kemuliaan Kristus itu? Apa makna mempelajari kemuliaan Kristus? Semakin kita mengenal kemuliaan Kristus, membuat hati kita kagum dan hormat kepada Yesus Kristus. Ya, kita boleh kagum kepada manusia dengan kecanggihan pikirannya, ya, dengan kemampuan menciptakan segala sesuatu, tetapi itu berasal dari Allah. Berasal dari Kristus sendiri, yang patut disembah, yang patut diagungkan, yang patut dimuliakan dalam keseharian kita. Ialah Kristus, ialah Yesus. Biarlah kita belajar makin meninggikan, makin mengagumi Dia sebagai Raja, penguasa total, penguasa mutlak surga dan bumi, sebagai imam. Karena apa? Yesus yang sudah memberi dirinya sebagai korban tebusan, dan Dia sendiri imam yang menghantarkan dirinya sendiri. Tidak ada imam yang mampu menghantarkan korban Kristus. Hanya Kristus sendiri. Dia adalah korban, tapi Dia adalah imam. Yesus adalah nabi terbesar. Dia yang mengajarkan kebenaran dan dirinya lah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita bisa lebih memahami lagi bahwa Yesus itu memiliki kemuliaan mutlak di dalam dirinya. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa memuliakan Allah. Rasul Paulus berkata, kasih itu jangan pura-pura. Harus tulus, harus murni. Allah adalah saksinya. Jadi kalau kita ngomong, sadarlah Yesus ada di rumah kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sedang bertindak, berbuat apapun, sadarlah Yesus juga ada di sana dalam pelayanan kita. Sehingga jangan bermuka dua, jangan memanipulasi, jangan berbohong, jangan berpura-pura. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Oleh karena itu, kita harus belajar rendah hati. Muliakan Yesus di rumah kita, muliakan Yesus di dalam area pekerjaan kita, di dalam masyarakat, muliakan Kristus di dalam pelayanan kita dengan sempurna, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Muliakan Allah dalam setiap detail hidup kita
masing-masing dalam atau juga di dalam kebersamaan kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa kita permuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.